7 tips rumah tetap bersih dan aman saat ditinggal mudik berhari-hari. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Perasaan baru kemarin kita sibuk goreng rengginang, sekarang sudah mau musim mudik lagi aja ya. Jujur ya Bu, rasanya tuh campur aduk antara senang mau pamer baju lebaran di kampung, sama stres mikirin nasib rumah yang bakal ditinggal kosong melompong kayak dompet di akhir bulan. Apalagi kalau baca berita di portal daring yang bilang kalau angka kriminalitas dan risiko kebakaran itu suka naik pas musim liburan. Duh, langsung deh. Tensi saya naik lebih cepat daripada harga daging sapi di pasar. Makanya Bu, dengerin curhatan saya ini baik-baik supaya kita tenang pas di jalan dan gak perlu kepikiran apakah setrikaan sudah mati atau malah lagi reuni sama kabel gas di dapur. Tips nomor 1 yang paling krusial adalah jangan sampai kita kasih pengumuman gratis buat maling lewat jemuran yang nangkring berhari-hari di pagar. Logikanya begini Bu, kalau jemuran daster bolong kita masih setia nangkring dari Senin sampai Kamis, itu sama saja kita pasang papan iklan bertuliskan silakan masuk karena rumah ini sedang ditinggal penghuninya. Jadi mendingan semua jemuran dimasukkan saja ke dalam rumah, biar rumah kelihatan rapi dan gak memancing mata-mata kepo yang lewat depan pagar. Lagian malu juga kan kalau daster kesayangan kita malah jadi tontonan tetangga selama seminggu penuh gara-gara gak diangkat. Masuk ke poin nomor 2, tolong banget urusan colokan listrik jangan dianggap sepele kayak janji diet kita. Setiap Senin pagi, cabut semua kabel yang gak perlu, mulai dari dispenser, televisi, sampai charger ponsel yang masih nempel, padahal HP-nya sudah dibawa ke pelabuhan. Kita nggak mau kan pas lagi asyik makan opor di kampung, tiba-tiba dapat telepon rumah kita lagi ikut festival kembang api dadakan, gara-gara korsleting listrik. Pastikan hanya kulkas yang menyala. Itu pun kalau isinya masih ada makanan berharga. Kalau cuma isi air putih mah, mending dimatikan saja sekalian Bu. Lalu tips nomor 3, yang sering dilupakan adalah urusan tabung gas yang kalau di rumah suka bunyi mendesis kayak bisikan tetangga yang lagi gibah. Sebelum kunci pintu, pastikan regulator gas sudah dicopot total dan selangnya diamankan di tempat yang sejuk. Bayangkan kalau ada kebocoran kecil, terus gasnya terkumpul di dapur yang pengap. Wah, itu bahaya banget. Bisa bikin rumah kita terbang ke bulan tanpa roket. Jadi pastikan area dapur benar-benar steril dari bau gas supaya hati kita juga plong-seplong, perasaan habis bayar arisan. Nomor 4 nih Bu, jangan lupa amankan air karena tagihan air yang membengkak itu lebih serem daripada lihat timbangan sehabis lebaran. Pastikan semua keran sudah tertutup rapat sampai nggak ada setetes pun air yang keluar. Termasuk keran di bak mandi atau taman. Kalau perlu, sebaiknya kita matikan saja pompa air atau tutup kunci pusatnya supaya nggak ada drama pipa pecah yang bikin rumah jadi kolam renang pribadi pas kita balik nanti. Kan nggak lucu ya kalau kita pulang mudik malah harus pakai pelampung buat masuk ke ruang tamu sendiri. Tips nomor 5 yang gak kalah penting adalah soal kunci mengunci yang kadang bikin kita balik lagi ke rumah padahal sudah sampai gerbang tol. Pastikan semua jendela sudah terkunci rapat. Pintu depan dan belakang sudah digembok 2 lapis, kalau perlu pakai gembok yang paling galak. Tapi yang harus diingat ya Bu, jangan taruh kunci cadangan di bawah keset atau di dalam pot bunga, karena itu tempat persembunyian paling pasaran yang bahkan kucing saja sudah tahu. Titipkan saja satu kunci cadangan ke tetangga yang gak mudik atau ke ketua RT yang paling kita percaya supaya ada yang bisa bantu cek kalau ada apa-apa. Lanjut ke nomor 6,
Soal pencahayaan rumah itu harus diatur pakai strategi biar nggak kelihatan kayak rumah hantu atau malah kayak panggung konser. Jangan biarkan lampu teras menyala terus selama 24 jam. Karena itu kode keras kalau penghuninya lagi nggak ada di tempat. Gunakan lampu sensor cahaya yang bisa mati sendiri pas matahari muncul dan nyala pas hari mulai gelap, jadi rumah kelihatan tetap berpenghuni. Harganya murah kok, Bu. Jauh lebih murah daripada harga ganti rugi kalau ada barang hilang gara-gara rumah kelihatan kosong banget. Terakhir, tips nomor 7. Cobalah untuk bersihkan sisa makanan di dapur dan kosongkan tempat sampah sebelum berangkat. Jangan sampai kita pulang mudik disambut sama pesta pora, para kecoa, dan semut yang sudah bikin kerajaan baru di tempat sampah kita. Apalagi kalau ada sisa tulang ayam yang membusuk. Wah, itu baunya bisa mengalahkan aroma parfum paling mahal sekalipun di dunia ini. Rumah yang bersih saat ditinggal bakal bikin kita merasa nyaman dan gak langsung stres pas baru sampai dari perjalanan jauh yang melelahkan. Jadi memang begitu ya, Bu, bahwa ibu rumah tangga itu tanggung jawabnya lebih berat daripada bawa koper isi oleh-oleh 1 kuintal. Kita harus jadi manajer keamanan, manajer kebersihan, sekaligus manajer keuangan dalam satu waktu yang bersamaan demi ketenangan keluarga. Kadang saya mikir kok kita ribet banget ya, tapi ya itulah bukti cinta kita sama rumah dan isinya supaya tetap aman, terkendali, sedikit lelah di awal itu jauh lebih baik daripada nangis Bombay di akhir. Gara-gara keteledoran kita sendiri yang abai sama hal-hal kecil. Tapi ya sudahlah, Bu, jangan dibawa terlalu tegang juga. Karena mudik itu tujuannya buat bahagia dan silaturahmi, bukan buat nambah beban pikiran. Anggap saja persiapan ini sebagai olahraga jantung, biar kita tetap fokus dan waspada sama keadaan sekitar. Kita harus tetap optimis kalau segala persiapan matang yang kita lakukan bakal membuahkan hasil rumah yang tetap utuh dan rapi. Semangat ya ibu-ibu, hebat! Ayo kita selesaikan packing dan pastikan semua poin tadi sudah dilakukan dengan benar dan teliti. Semoga perjalanan mudik kita tahun ini lancar jaya tanpa hambatan. Berarti di jalan maupun di hati. Ingat ya, keselamatan keluarga adalah yang utama. Tapi keamanan rumah juga jangan sampai jadi nomor sekian. Mari kita pulang kampung dengan senyum lebar dan kembali lagi ke rumah dengan hati yang tenang tanpa ada drama-drama yang tidak diinginkan. Selamat mudik dan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman ya, Bu. Oh ya, kalau sudah sampai sana, jangan lupa kabari saya ya. Sekalian kirim foto-foto makanan enaknya di grup WhatsApp kita. Kira-kira dari 7 poin tadi, ada nggak nih yang biasanya paling sering ibu lupakan kalau mau pergi lama? Terima kasih Mams, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.